Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf Menantu Tidak Terduga. Episode 383, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Kamu, Adler Wolf mengulurkan tangannya ke kekosongan. Saat di tengah kata-katanya, Miguel Plasis sudah berdiri. Ya, Tuan Muda menebak dengan benar, saya adalah pelayan Ibu Tuan Muda. Sebelumnya Tuan Muda dan Ibu pergi, saya tinggal di sini, dan di masa depan, saya akan dikirim kepada Tuan Muda. Benar saja, hati Adler Wolf bergetar untuk sementara waktu. Miguel Plasis ini memang pelayan ibunya. Lalu apakah kamu tahu di mana ibuku? Apakah dia hidup atau mati? Adler Wolf melangkah maju dengan sedikit bersemangat, meraih bahu Miguel Plasis, dan mengguncangnya dengan lembut. Tapi Miguel Plasis menggelengkan kepalanya tanpa daya. Maaf, Tuan Muda, saya tidak tahu. Semua kenangan tentang masa lalu saya sudah dihapus. Saya hanya ingat perintah yang ditinggalkan oleh ibu untuk melindungi pertumbuhan Tuan Muda dan lindungi keselamatan Tuan Muda. Adapun pesan ibu, dia meninggalkan pesan, ada sebuah kuil di daerah Yunmeng, dan dia meninggalkan sesuatu untuk Tuan Muda di sana. Miguel Plasis berkata banyak, tetapi pesan-pesan ini tidak diketahuinya. Namun, informasi berguna yang akhirnya diberikan Miguel Plasis adalah peta, yang merupakan peta lokasi kuil. Sekarang Adler Wolf tidak yakin apakah keduanya berada di tempat yang sama. Meskipun Adler Wolf benar-benar ingin bergegas ke kunci makam leluhur Wolf, tetapi sekarang dia telah memasuki area terlarang para barbar. Adler Wolf selalu ingin menyelidiki rahasia di dalam barbar. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang orang barbar yang menjadi penjaga makam? Pola pada leluhur barbar, dan apa sebenarnya yang ingin dibangkitkan oleh imam besar barbar? Adler Wolf memandang Miguel Plasis dengan mata terbakar. Api langit pada Liontin Joeller sah dicuri, dan pola yang tersebar oleh makam kuno yang tak terhitung jumlahnya tampak tidak teratur dan tidak memiliki aturan untuk dibicarakan. Tetapi Adler Wolf memiliki intuisi bahwa pola-pola itu pasti tidak muncul begitu saja. Miguel Plasis menggelengkan kepalanya lagi. Tuan Muda, saya telah mempelajari pola-pola pada buku-buku leluhur orang barbar untuk waktu yang lama, dan saya juga telah membaca kata-kata sederhana di atas. Saya merasa sangat akrab, tetapi saya tidak dapat mengingatnya. Mengapa? Apa masalahnya? Tetapi saya memiliki perasaan bahwa jatuhnya api langit pasti mewakili bencana. Petik 2. Ekspresi Adler Wolf sedikit suram, dan dia berpikir bahwa Miguel Plasis, sebagai penjaga ibunya, pasti tahu banyak hal. Akibatnya, pria ini tidak tahu setelah mengajukan 3 pertanyaan. Tampaknya semua ingatan sebelumnya telah dihapus. Tampaknya jika Anda ingin mengetahui rahasia petunjuk ibu, dan ingin mengetahui rahasia orang barbar, Anda hanya dapat mengetahui 1 atau 2 hal jika Anda menemukan kuil. Tidak apa-apa, maukah kamu pergi ke kuil bersamaku? Dengan begitu aku tidak akan berada dalam bahaya. Adler Wolf melirik Miguel Plasis. Menurut prediksi, kekuatan tempur Miguel Plasis seharusnya menembus batas tubuh manusia dan mencapai di atas tahap ke-7 Yuanwu. Dengan pengawal super di sisinya, bahkan jika Adler Wolf berjalan di daerah Yunmeng, dia mungkin tidak akan memiliki masalah. Namun, Miguel Plasis menolak lagi. Tidak, Tuan Muda. Aku akan bertarung. Bertarung. Adler Wolf juga sedikit tertekan. Dia mengira ibunya telah meninggalkannya sebagai pengawal super, tetapi orang ini tidak melakukannya. Sepertinya tidak dapat diandalkan. Miguel Plasis mengangguk. Ya, di dunia ini, selain saya, ada juga beberapa orang yang mirip dengan saya. Mereka akan melakukan segala kemungkinan untuk mencegah Tuan Muda menyentuh kuil, jadi saya akan bertarung dengan mereka, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan Tuan Muda. Tuan lain sekuat Miguel Plasis. Adler Wolf tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam. Ketika Adler Wolf terus menjadi lebih kuat, dia menemukan bahwa dalam persepsinya, sepertinya tidak ada batas atas nilai kekuatan. Setelah puncak seni bela diri, lalu dunia Yuanwu, tahap pertama Yuanwu, lalu tahap kelima, dan tahap keenam adalah batas tubuh manusia. Akhirnya, ada tahap ke-7 Yuanwu. Kuncinya adalah orang yang kuat, ada lebih dari satu di dunia ini.
Namun, setelah penjelasan Miguel Placy, Adler Wolf bisa memahaminya. Apa yang ingin dihadapi Miguel Placy adalah kekuatan di atas tahap ke-6 Yuanwu, dan para master di bawah tahap ke-6 Yuanwu akan diserahkan kepada Adler Wolf. Baiklah kalau begitu. Meskipun Miguel Placy adalah orang kuat yang ditinggalkan oleh ibunya untuk Adler Wolf tidak dapat mengetahui apa yang akan dilakukan Miguel Placy sekarang. Miguel Placy membungkuk kepada Adler Wolf dan berkata, "Tuan Muda, jangan khawatir, ketika Tuan Muda membutuhkan, saya pasti akan muncul. Tapi sebelum itu, saya memiliki banyak hal lain untuk ditangani, dan banyak rencana juga telah diubah sekarang." Mendengar kata-kata Miguel Placy, Adler Wolf menghela nafas dalam-dalam. Jelas, ibunya yang misterius seharusnya mengatur banyak hal untuk dirinya di luar keluarga Wolf, tetapi Adler Wolf belum mengetahuinya. Adler Wolf meninggalkan ruangan, dan Pablo dipanggil untuk beberapa menit lagi. Apa yang Miguel Placy katakan kepada Pablo sangat sederhana, hanya secara kasar mengatakan bahwa mulai sekarang, orang barbar di barat daya harus mematuhi perintah Adler Wolf tanpa syarat, dan area terlarang orang barbar akan dicabut. Sementara Pablo dan Miguel Placy berada di ruangan saat berbicara, Adler Wolf dengan cepat memindai kitab suci leluhur barbar, dan memang menemukan pola-pola aneh dan beberapa karakter aneh pada kitab suci leluhur. Meskipun teks simbolik ini terlihat agak mirip dengan teks sandi keluarga Wolf, mereka jelas bukan sebuah rangkaian. Ketika Pablo keluar, dia memandang Adler Wolf dengan sedikit aneh, tetapi pada saat yang sama dia memiliki sedikit rasa hormat. "Tuan Muda Wolf," Wali berkata, "semua hal di area terlarang, Tuan Muda Wolf dapat menerimanya." Adler Wolf akhirnya mengambilnya. Leluhur barbar, tinggalkan area terlarang barbar bersama Pablo. Setelah keluar dari gerbang batu nisan, Pablo tidak bisa tidak bertanya-tanya dalam hatinya, "Tuan Muda Wolf, apa yang Anda bicarakan dengan Tuan Penjaga? Mengapa Tuan Penjaga memerintahkan orang-orang barbar barat daya kita untuk menyerah menjaga kuburan dan sepenuhnya mematuhi perintah dari Tuan Muda Wolf?" Sudut mulut Adler Wolf berkedut. "Patriark Pablo, apakah Miguel Placy memberitahumu?" Pablo sedikit tidak berdaya. "Tidak. Itu dia, itu rahasia." Adler Wolf tersenyum jahat. Miguel Placy adalah pelayan utama yang ditinggalkan oleh ibunya, dan Adler Wolf tidak akan pernah mengungkapkan rahasia ini sekarang. Ini adalah kartu hall lain di tangan Adler Wolf selain Palankes yang ditinggalkan oleh Master yang keluar dan menculik Lucia Zo. Adler Wolf memiliki kartu hall lain. Kembali ke kamp barbar, Adler Wolf awalnya berencana untuk meninggalkan markas barbar semalaman, tetapi Pablo bersikeras lagi, dan Adler Wolf setuju untuk memperbaiki selama 1 malam dan pergi pagi-pagi keesokan harinya. Meskipun Tenesa Row ingin tidur di kamar yang sama dengan Adler Wolf, dia masih seorang gadis muda, dan dia masih tidak berani berbicara. Setelah mencuci dan memasuki kamarnya, Adler Wolf membuka informasi tentang pemberontakan internal jiwa pengembara yang diberikan oleh jiwa pengembara. Informasi tentang pemberontakan ini baru saja dibuka, dan ketika dia melihat apa yang tertulis di halaman pertama, Adler Wolf membanting tinjunya ke meja dengan marah. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Membantai desa. Ini adalah kata pertama yang dilihat Adler Wolf. Pelaksana, Tahta Harimau Baryon Ishak, waktu, tanggal 3 April tahun 2016 jam 5 sore, lokasi. Ada juga beberapa lampiran foto di file, dan masih ada beberapa di flash disk, mengatakan ada beberapa data video. Secara khusus, dalam deskripsi dokumen, dikatakan bahwa Tahta Harimau Baryon Ishak tidak akan melepaskan bayi berusia 2 bulan dan secara pribadi mengeksekusinya. Metodenya sangat kejam dan kejam. Sekarang Adler Wolf akhirnya mengerti mengapa di dalam jiwa pengembara, apakah itu orang-orang dari kursi naga atau departemen harimau, mereka sangat ingin merebut informasi ini. Jika informasi ini terungkap, Tahta Harimau Baryon Ishak pasti akan menjadi pendosa bagi seluruh orang. Keberadaan jiwa pengembara pada awalnya merupakan institusi independen dari Huaya, untuk mendukung keadilan dan melindungi perdamaian. Dan apa yang Baryon Ishak lakukan sekarang, bagaimana bisa melindungi keadilan? Jiwa pengembara takut akan menjadi tikus yang menyeberang jalan, menyebabkan krisis kepercayaan yang serius. Dokumen kedua juga tentang Baryon Ishak. Isinya adalah Baryon Ishak berkolusi dengan pasukan musuh asing dan benar-benar mencuri sejumlah rahasia penting dari Huaya, tentang menyentak, bahan polimer, dan beberapa rahasia inti, membuat Baryon Ishak mati 100 kali. Adler Wolf memukul lidahnya ketika melihatnya, dan ketika dia tiba-tiba melihat nama di konten, dia terkejut lagi. Charles
Bukankah ini orang yang diminta oleh Putri Aina dari keluarga kerajaan Italia untuk ditangani oleh Adler Wolf? Saat itu, Putri Aina tidak segan-segan menggunakan trik kecantikan, dan ingin Adler Wolf membuat janji. Tujuannya adalah meminta Adler Wolf untuk membantu menahan bantuan luar negeri Charles dan mengajarinya dalam hitungan detik. Dan sekarang tampaknya bantuan luar negeri Charles ini bukan hanya sekte Miao Jianggu, tetapi juga tahta harimau di dalam jiwa pengembara. Adler Wolf tidak terlalu memperhatikan apa yang diminta Putri Aina sebelumnya. Tapi sekarang Charles telah terlibat dalam insiden besar di dalam jiwa pengembara. Adler Wolf tidak punya pilihan selain mengurusnya. Terlebih lagi, Miguel Placy mengatakan bahwa dia harus sepenuhnya menguasai jiwa pengembara dalam perintah yang ditinggalkan oleh ibunya. Tahta harimau itu harus disingkirkan, dan Charles, yang berkolusi dengan tahta harimau, juga harus disingkirkan. Semakin Adler Wolf menoleh ke belakang, semakin dia ketakutan. Ternyata jiwa pengembara, sebagai organisasi super kuat di seluruh dunia, menyembunyikan begitu banyak kegelapan di dalamnya. Sekarang Adler Wolf juga agak percaya apa yang tidak diketahui Alfredo. Jiwa pengembara bukan lagi jiwa pengembara yang asli, dan tidak ada seorang pun di dalam jiwa pengembara yang dapat dipercaya. Mungkin, Alfredo Santos meninggalkan jiwa pengembara saat itu, yaitu karena jiwa pengembara telah benar-benar membusuk, dan Alfredo Santos pergi karena kekecewaan. Namun, untungnya, Adler Wolf menyapu semua informasi, dan tidak ada materi hitam tentang kursi naga, yang membuat Adler Wolf merasa sedikit lebih nyaman. Setidaknya, dengan cara ini, di dalam jiwa pengembara, Departemen Naga, Forzao Guires, dan Reina Sima semuanya dapat dipercaya. Malam semakin gelap, meskipun pangkalan barbar mengalami dua perubahan terbesar berturut-turut, dengan Imam Besar Zarmu dipenggal, Jay Ishak mundur, dan semuanya tenang. Tapi seluruh area Yunmeng mulai memanas malam ini. Tim yang tak terhitung jumlahnya mulai bergerak di daerah Yunmeng, menurut fluktuasi energi dan semua peta yang tidak dapat dijelaskan, mereka dengan panik mencari sumber energi, tidak tahu apa yang mereka cari. Ratusan kilometer jauhnya dari pangkalan barbar, di tenda tempat Sonya Mirror tinggal, seorang bawahan melapor kepada Sonya Mirror dengan sedikit linglung, "Nona. Tuan Muda Wolf, kami telah kehilangan jejak, dan semua pria dan kuda sudah mati." Sonya Mirror menatap pria di depannya dengan wajah muram, "Mereka semua mati. Apa yang terjadi? Bicaralah dengan jelas." Sonya Mirror mengenakan kerudung di wajahnya. "Membunuh, tapi itu membuat orang merasa kedinginan." Bawahan yang ketakutan berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, "Ini David Elias dari keluarga Elias. Ketika kami mengejar di desa, kami menemukan bahwa Tuan Wolf sedang dikejar oleh David Elias. Ketika kami mengikuti untuk mempersiapkan penyelamatan, semua orang dibunuh oleh Tuan Muda Wolf. Orang-orang yang terbunuh, saya benar-benar melihat Henrik Silva, kepala keluarga Elias." Setelah mendengarkan deskripsi bawahannya, wajah Sonya Mirror sangat suram. "Serahkan perintah saya aktifkan jaringan komunikasi keluarga Mirror di daerah Yunmeng, cari jejak Adler Wolf dan David Elias secara menyeluruh. Pegang suamiku, mati semuanya, mulai bertindak." Keluarga Wolf dan beberapa keluarga besar di dunia Yuanwu memiliki kontrak pernikahan, dan Sonya Mirror adalah orang yang memilih Adler Wolf pada waktu itu. Sonya Mirror mengamati Adler Wolf sebentar dan jatuh cinta pada Adler Wolf. Ini adalah alasan yang sangat penting, dan alasan lain yang sangat penting, Adler Wolf memiliki rahasia yang sangat penting. Ini sangat penting untuk apa yang akan dilakukan Sonya Mirror selanjutnya. Adler Wolf tidak bisa mati. Semua sinyal di daerah Yunmeng diblokir, dan pesan tidak dapat dikirim melalui telepon satelit dan komunikasi seluler. Keluarga Mirror, sebagai keluarga kuat di dunia Yuanwu, menggunakan semacam komunikasi gelombang pendek. Dari sebulan yang lalu, mereka mengirim orang untuk mengatur di daerah Yunmeng. Pada dasarnya, ada basis komunikasi untuk setiap 30 km. Mengikuti perintah Sonya Mirror, semua master keluarga Mirror bertindak hampir bersamaan, memanggil petugas intelijen dari seluruh desa, dan terus-menerus melaporkan informasi dari berbagai tempat. Dan Sonya Mirror mengambil tuannya dan mengejar sampai ke garis David Elias mengejar Adler Wolf. Ide Sonya Mirror sangat sederhana, apakah itu untuk menemukan Adler Wolf atau David Elias? Meskipun David Elias memiliki Henrik Silva, manajer umum keluarga Elias, di sekitar Sonya Mirror juga memiliki Bair Zesulo, yang dilengkapi dengan perangkat Yuanwu generasi ke-8, dan sekarang kekuatannya juga dapat mencapai tahap ke-6 Yuanwu. Saat bertemu David Elias, Sonya Mirror tidak takut. Namun,
Yang tidak diketahui Sonya Mirror adalah bahwa Sonya Mirror sedang mencari David Elias, dan David Elias juga mencari Sonya Mirror. David Elias dan Adler Wolf telah bentrok beberapa kali, dari Hugo Wolf digantung dan dipukuli, hingga pemenggalan kepala pengawalnya Jorge Kerdo, untuk melarikan diri dari David Elias di belakang. Setiap konfrontasi antara David Elias dan Adler Wolf tidak pernah menang. Jadi kali ini, David Elias berpikir untuk menculik Sonya Mirror dan memaksa Adler Wolf untuk tunduk. Jaringan komunikasi keluarga Mirror sangat kuat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, tepat setelah tengah malam, berita datang dari kubu No. 38, Nona, ada berita tentang David Elias. Henrik Silva terluka parah, sebagian besar anak buah David Elias terbunuh dan terluka. Adler Wolf dan 5 mereka semua masih hidup. Sonya Mirror, yang mengejar jalan setapak, memiliki ekspresi yang kental, bagus sekali. Tetap dekat awasi, kami akan segera tiba. Nomor 37, benteng nomor 39, perhatikan untuk mengambil alih tongkat estafet dan amati. Jaringan komunikasi keluarga Mirror diatur sesuai dengan nomor 1 hingga No. 100. Sonya Mirror saat ini berada di pangkalan No. 50. Menurut perhitungan jarak, masih 400 km jauhnya dari lokasi petugas intelijen. Meskipun ada perangkat senjata aktif untuk membantu, setidaknya akan memakan waktu beberapa jam untuk tiba. Kecepatan penuh di depan, target benteng No. 38. Sonya Mirror menghela nafas lega, selama Adler Wolf masih hidup, segalanya akan penuh harapan. Setelah menyelesaikan panggilan, Sonya Mirror menutup saluran komunikasi. Pada saat ini, di benteng nomor 38, seorang perwira intelijen keluarga Mirror memiliki pedang cerah di lehernya, dan di belakang pedang itu adalah David Elias. Tuan muda keluarga Elias, kamu menurutiku, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Keluarga Mirror telah membuat jaringan komunikasi di daerah Yunmeng. Sebagai keluarga Yuanwu, keluarga Elias secara alami akan mempertimbangkan ide yang sama. Secara kebetulan, David Elias bertemu dengan petugas intelijen dari benteng nomor 38 keluarga Mirror. Jadi dia mengambil alih petugas intelijen keluarga Mirror dan membawa ular keluar dari lubang. Personil intelijen keluarga Mirror hampir menangis. Gemetaran, Tuan Silva, saya. Sekarang misi saya telah selesai, tolong biarkan saya pergi dan beri saya kehidupan. Anda tahu, itu pasti sudah mati. David Elias tersenyum ringan, biarkan kamu pergi. Apakah menurutmu itu mungkin? Setelah jeda, David Elias berkata kepada bawahannya, ayo, atur makanan lezat untuk pahlawan ini, dan saya mungkin nanti saudara untuk membantu. Anggota keluarga Elias lainnya, di bawah pengaturan David Elias, dengan cepat melakukan penyergapan, menunggu Sonya Mirror melemparkan dirinya ke dalam jaring. Ketika David Elias mengepung Adler Wolf sebelumnya, Henrik Silva terluka parah oleh Zaermu, dan akhirnya mati oleh Adler Wolf dengan cabang. Pada saat itu, Adler Wolf menggunakan properti adesi, dan semuanya tidak diketahui dan hantu tidak tahu. Ini kebencian, David Elias direkam di Zaermu. Tetapi inti masalahnya adalah bahwa Henrik Silva sudah mati, dan David Elias tidak memiliki kekuatan tahap ke-6 Yuanwu. Oleh karena itu, untuk pertama kalinya, ayah David Elias mengundang Master lain untuk sementara waktu melindungi keselamatan David Elias. Pada saat ini, di samping David Elias, seorang lelaki tua dengan pakaian tua abu-abu memandang David Elias dan yang lainnya dalam penyergapan, sedikit menyipitkan matanya dan berkata, Tuan Elias, apakah kamu yakin ingin melakukan sesuatu pada Adler Wolf? Selain itu, keluarga tidak seperti itu. Sangat menjengkelkan, meskipun keluarga Adler Wolf telah jatuh, tetapi kontak yang dikumpulkan oleh keluarga Mirror saat itu, dapatkah keluarga Elias Anda menanggungnya? Petik 2. Wajah David Elias menunjukkan ekspresi garang, Liberio. Saya tidak tahan lagi, Adler Wolf harus mati. Jika Adler Wolf tidak mati, keluarga Wolf pasti akan jatuh ke tangannya, maka keluarga Elias saya memilih Hugo Wolf, dan saya tamat. Liberio, jika Adler Wolf ada di sini, dia akan terkejut melihat lelaki tua di depannya. Bukankah lelaki tua ini adalah lelaki tua yang sama yang mencuri kotak misterius Adler Wolf di pintu masuk kunceng saat itu, Liberio? Anggota pasir hisap selama lebih dari setahun. Pembantu yang diundang oleh kepala keluarga Elias sebenarnya adalah anggota pasir hisap Union. Kebetulan Liberio merampok kotak misterius dari Adler Wolf dan berutang budi pada Adler Wolf. Ketika Liberio mendengar kata-kata David Elias,
keluarga Wolf pasti akan jatuh ke tangan Adler Wolf. Kilatan muncul di ekspresi Liberio, dan dia bergumam pelan di mulutnya, semakin menyenangkan, tuan ketiga dari keluarga Wolf, ini menarik. Liberio, apa yang kamu katakan? David Elias tidak mendengar dengan jelas dan bingung, menatap Liberio. Tindakan ini, Liberio sangat penting. Meskipun keluarga Mirror telah jatuh, Bair Zesulo, manajer umum di samping Sonya Mirror, bukanlah sembarangan, dan kekuatannya setidaknya di atas ranah ke-6 Yuanwu. David Elias menunjuk Liberio untuk berurusan dengan Bair Zesulo. Malam Yunmeng, yang tampaknya tenang, sebenarnya bergolak. Jarang bagi Adler Wolf untuk tidur nyenyak. Keesokan paginya, setelah makan sederhana, Adler Wolf mengucapkan selamat tinggal dan pergi. 3 tugas utama Adler Wolf memasuki wilayah Yunmeng adalah menyelamatkan Melissa Bein, menemukan informasi yang ditinggalkan oleh Raja Naga Hitam, dan mendapatkan kunci pertama makam leluhur keluarga Wolf. 2 tugas pertama telah selesai, dan sekarang hanya ada 1 tugas terakhir yang tersisa, untuk mendapatkan kunci makam leluhur Wolf. Di daerah terlarang barbar, dia secara tidak sengaja bertemu Miguel Placy, pelayan ibunya, yang meninggalkan peta tentang kuil, dan ada hal-hal yang ditinggalkan oleh ibunya untuk dirinya. Tempat di mana kunci candi dan makam leluhur berada tidak jauh dari satu sama lain, dan mereka pasti bertindak bersama. Pablo mematuhi perintah Miguel Placy dan berencana untuk mengawal Adler Wolf, tetapi karena masih banyak hal yang harus dihadapi dalam barbar, dia mengirim Balthazar, kapten penjaga pribadi, dan Joel Ersaha, dengan 20 elit barbar. Adler Wolf pergi bersama. Kelompok itu baru saja berjalan belasan kilometer mengikuti peta, ketika headset Adler Wolf tiba-tiba mendengar panggilan, bisakah Anda mendengarnya? Tuan Wolf, tolong jawab, ini darurat. Adler Wolf tertegun sejenak, dan tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Headset pada Adler Wolf secara alami diserahkan kepadanya oleh Sonya Mirror pada waktu itu, mengatakan bahwa itu adalah jaringan komunikasi di daerah Yunmeng. Pada saat itu, Adler Wolf tidak tahu tentang situasi di daerah Yunmeng, dan berpikir bahwa daerah Yunmeng dapat berkomunikasi dengan ponsel. Setelah memasuki area Yunmeng, menemukan bahwa semua sinyal diblokir secara misterius, jadi Adler Wolf memakai komunikator yang diberikan oleh Sonya Mirror. Sekarang, apakah jaringan komunikasi keluarga Mirror diaktifkan? Saya Adler Wolf, ada apa? Adler Wolf menjawab singkat, Sonya Mirror terus mengatakan bahwa dia adalah tunangannya, dan bahkan memberikan dirinya perangkat Yuanwu generasi ke-9 terbaru. Terlepas dari apakah tunangan itu nyata atau tidak, setidaknya Adler Wolf mengingat kebaikan ini. Benarkah Tuan Muda Wolf? Cepatlah Tuan Muda Wolf, selamatkan saya. Saya dikejar oleh David Elias. David Elias berkata bahwa dia akan menculik saya dan tidur dengan saya. Situasinya sangat kritis sekarang, dan akan segera diburu. Suara di komunikator sangat cepat, dan suara Adler Wolf jantung melonjak ketika dia mendengarnya. Ini David Elias lagi. Bajingan ini, bukankah dia memiliki ingatan yang panjang? Anda tidak bisa berurusan dengan Adler Wolf, tetapi Anda menyerang Sonya Mirror. Ya, saya melihat posisi Tuan Muda Wolf. Hebat, Tuan Muda Wolf sekarang ada di sekitar No. 36, Nona dan Bair Zesulo disergap di nomor 38, hanya terpisah lebih dari 50 km, hanya 10 menit, Tuan Muda Wolf harus datang, saya akan mentransfer saluran ke wanita itu. Suara di komunikator jatuh, saluran dialihkan, dan Adler Wolf dapat dengan jelas mendengar ledakan keras origin martial ki dari komunikator. Nona Sonya, kamu baik-baik saja? Adler Wolf bertanya dengan prihatin. Sonya Mirror mendengar suara Adler Wolf di komunikator, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus kaget. Suami, apakah itu kamu? Aku baik-baik saja sekarang, tapi situasinya sangat kritis. David Elias memiliki terlalu banyak orang, tim bantuan lanjut belum tiba. Di mana kamu? Adler Wolf berkata dengan suara yang dalam, kamu akan baik-baik saja, aku di sini di posisi 36, kamu lari ke sini, saya akan datang untuk menyelamatkan Anda segera, tetap telepon. Waktu sangat mendesak, dan Adler Wolf tidak terlalu peduli dengan Sonya Mirror. Oke, Sonya Mirror tampaknya telah diyakinkan. Pergi, Tenesa Row, Limu. Ubah arah, ikuti saya untuk menyelamatkan orang, akan ada pertempuran mematikan. Di sisi lain, di lokasi penyergapan benteng nomor 38, sejumlah besar laki-laki keluarga Mirror terbunuh dan terluka, meskipun keluarga Elias juga banyak yang meninggal.
Tapi staf keluarga Elias saat ini setidaknya 2 kali lebih banyak dari bawahan Sonya Mirror, ini adalah situasi 2 lawan 1. Sonya Mirror, jangan buang energimu. Hari ini adalah jebakan khusus untukmu. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, aku hanya ingin tidur denganmu sekali, membuat Adler Wolf sakit, dan di sana tidak akan ada bagian yang hilang, kamu patuh saja. Mungkin kamu akan jatuh cinta padaku, alangkah baiknya kita berdua bersatu. David Elias menyerang Sonya Mirror dengan kasar, sambil menggoda Sonya Mirror. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tak tahu malu, David Elias, jangan mengira kamu bisa menggertakku. Aku punya suami. Sonya Mirror mengerang sambil mempertahankan serangan David Elias. Tubuh Sonya Mirror juga merupakan perangkat Yuanwu generasi ke-8. Meskipun tidak sebagus perangkat generasi ke-9 pada tubuh Adler Wolf, itu juga merupakan perangkat Yuanwu tingkat atas. Fisik Sonya Mirror tidak lemah, dan kekuatannya juga bisa mencapai puncak tahap kelima Yuanwu. Namun, David Elias sendiri memiliki kekuatan yang sama. Di bawah tingkat kekuatan yang sama, keanehan fisik antara pria dan wanita muncul. Meskipun Sonya Mirror sangat kesal, dia tidak bisa menyakiti David Elias sama sekali. Dia hanya bisa melihat bawahan keluarga Mirrornya terus dibunuh. Bair Zesulo bergerak menuju benteng 036. Sonya Mirror menyapa Bair Zesulo, membuat langkah yang salah pada David Elias, dan melarikan diri dengan cepat. Jangan lari, apakah kamu pikir kamu masih bisa melarikan diri? David Elias mencibir, ikuti aku. Di sisi lain, meskipun Bair Zesulo dan Librio sama-sama kuat di atas tahap ke-6 Yuanwu, 2 orang tidak terlihat seperti mereka berkelahi sama sekali. Librio, jangan terlalu marah. Aku juga terpaksa tidak berdaya. Aku berjanji pada keluarga Elias saat itu. Jadi aku harus bergerak. Kamu harus tahu betul bahwa aku tidak gunakan semua kekuatanku. Kalau tidak, bahkan jika kalian semua ada di sini untuk bergerak, Suara Librio tenang, tetapi Bair Zesulo mengerti bahwa Librio tidak berbohong. Anggota pasir hisap ini adalah kepala asli pasir hisap, tetapi itu terlalu merepotkan, jadi dia memberikan posisi ini kepada adik laki-lakinya. Kekuatan Librio benar-benar tak terduga. Bair Zesulo ingin melarikan diri, tetapi Librio tidak menghentikannya, tetapi mengikutinya dengan tenang. Gadis dari keluarga Mirror, itu tergantung pada hidupnya. Saat mereka mengejar, semakin banyak pria dari keluarga Mirror tewas dalam pertempuran. Sonya Mirror melarikan diri kurang dari 5 menit, dan akhirnya dicegat di ngarai oleh David Elias dan 4 masternya. Sonya Mirror telah menerima 2 pukulan dan tendangan, darah tumpah dari sudut mulutnya, dan kerudungnya sobek. Peri yang turun ke bumi juga sedikit malu saat ini. David Elias memandang Sonya Mirror dengan wajah jahat. Nona Sonya, saya berkata, jika Anda tidak dapat melarikan diri. David Elias memarahi 2 master di sekitarnya. Kedua pria itu melangkah maju untuk meraih lengan Sonya Mirror. Pada saat ini, tubuh Sonya Mirror telah mencapai batas cerukan, dan sumber ki bela diri yang dapat dimobilisasi buruk. Meskipun dia berjuang keras, dia akhirnya ditangkap oleh lengan 2 master. Lepaskan aku, jangan sentuh aku. Mata Sonya Mirror bersinar dengan kebencian, tetapi hatinya dingin. Adler Wolf, di mana kamu sekarang? Cepat ke sini. David Elias berjalan di depan Sonya Mirror selangkah demi selangkah, mengulurkan tangannya dan merobek kerudung Sonya Mirror. Nona Sonya, apakah Anda masih menyendiri? Dikatakan bahwa keluarga Nona Sonya turun dari surga, dan di dunia Yuanwu, banyak pria tergila-gila padamu. Aku akan mencobanya hari ini. Saat berbicara, David Elias berencana untuk merasuki dirinya dan mencium pipi Sonya Mirror. Sonya Mirror adalah kecantikan tertinggi mutlak di dunia Yuanwu, dan tuan muda dari beberapa keluarga Yuanwu selalu memikirkannya. Hanya saja Sonya Mirror sombong dan arogan, dan tidak memedulikan leluhur generasi kedua di dunia Yuanwu ini. Tanpa diduga, Sonya Mirror mengambil inisiatif untuk menikahi Adler Wolf pada akhirnya. Bair Zesulo diseret oleh Librio, dan dia bergegas ke ngarai saat ini. Melihat tindakan David Elias, wajahnya pucat karena marah. Binatang, kamu berani. Bair Zesulo meledak dengan kuat dan berguling di tanah. Bersiul ke arah kepala David Elias. David Elias tidak bisa menghindar tepat waktu, noda darah tergores di wajahnya, dan David Elias sangat marah di tempat. Librio, bagaimana kamu melakukannya? Tidakkah aku membiarkan kamu memegang Bair Zesulo, kamu? Petik 2. Librio berhutang budi pada keluarga, jadi dia berjanji untuk membantu David Elias.
Tetapi ini tidak berarti bahwa Liberio dapat menanggung pelecehan David Elias. Liberio mengerutkan kening, David Elias, aku bahkan tidak memandang rendahmu karena menindas wanita seperti ini, Aku tidak menahan Bair Zesulo lebih dari 10 menit, dan aku akan memberimu 2 menit. Saya tidak punya waktu untuk bermain dengan Anda di sini. Liberio sangat menghina tindakan David Elias. Dan yang paling penting, Liberio tidak terlalu ingin melihat Adler Wolf. Lagi pula, di pintu masuk Yunmeng, Liberio mengambil barang-barang Adler Wolf, yang bukan hal yang mulia. Kamu, David Elias memiliki amarah di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani berteriak, jangan biarkan ciuman muda ini. Aku hanya ingin mencium, Lihat betapa tinggi dirimu. David Elias mengulurkan tangannya untuk bersiap untuk meraih dagu Sonya Mirror, dia harus merobek topeng Sonya Mirror. Pada titik ini, Bair Zesulo tidak dapat menyelamatkan lagi. Ada lusinan ahli dalam keluarga Mirror yang masih bertarung, dan mereka tidak punya waktu untuk mengurusnya. Ekspresi putus asa muncul di mata Sonya Mirror. Apakah kepolosannya akan hancur seperti ini? Aku, hanya bisa dengan Adler Wolf. Pada saat Sonya Mirror putus asa, suara Adler Wolf buru-buru terdengar di headset, tendang selangkangannya, lalu tundukkan kepalanya dan gerakkan satu kaki ke samping. Sonya Mirror terkejut dan senang. Adler Wolf ada di sini. Melihat wajah menjijikkan David Elias terus mendekat, Sonya Mirror tidak ragu-ragu, dan pergelangan kakinya tiba-tiba terbang. Engah, dengan suara nyaring, pergelangan kaki Sonya Mirror tidak ragu-ragu dan menendang keras selangkangan David Elias. Sepertinya ada suara telur pecah. Meskipun David Elias memiliki sumber energi bela diri untuk melindungi tubuhnya, untuk sesaat, wajahnya terpelintir kesakitan, pelacur. Kau menendangku, aduh. David Elias menghela napas dingin pada saat yang sama, tapi melihat gerakan Sonya Mirror di depannya bahkan lebih aneh. Sonya Mirror benar-benar menurunkan tubuhnya setinggi kepala, dan pada saat yang sama, tubuhnya dengan cepat pindah satu kaki ke samping. Untuk apa ini? David Elias masih bingung di dalam hatinya, dan tiba-tiba menemukan bahwa sosok gelap dengan cepat membesar di pupilnya, dan kecepatannya sangat cepat sehingga dia hampir berteleportasi di depannya. Sebuah tamparan besar muncul di depannya, seperti kipas telapak tangan. Ledakan, terkunci, Yuan Wuqi yang kuat meledak, dan tamparan itu menamparkan wajah David Elias, dan David Elias tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali. Pada saat energi menghantam wajahnya, David Elias sepertinya mendengar suara tulang pecah, mulutnya penuh gigi hancur, dan seteguk darah menyembur keluar. Tubuh terkena energi yang kuat ini, dan langsung terbang lebih dari 10 meter jauhnya, menabrak pohon besar dengan mangkuk tebal di sebelahnya, mematahkan pohon itu. Tubuh David Elias hampir hancur, giginya hancur, pipinya cacat, dan dia tidak tahu berapa banyak tulang rusuk yang patah di dadanya. Matanya penuh bintang emas, dan dia tidak bisa bangun. Yang berani menyentuh wanitaku, ini adalah akhirnya. Sebuah suara yang familiar meledak di udara, dan Adler Wolf sudah muncul di depan Sonya Mirror. Mendengar suara ini, David Elias tidak bisa membantu tetapi memiliki sedikit kepanikan di matanya. Ini, mengapa Adler Wolf muncul begitu cepat? Cepat, kendalikan Sonya Mirror, kamu harus kendalikan Sonya Mirror. David Elias memarahi bawahannya saat pertama kali bereaksi. Rencana David Elias untuk Sonya Mirror awalnya ditujukan untuk Adler Wolf. Selama Sonya Mirror ada di tangannya, semuanya tidak masalah. Tapi, sudah terlambat. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Kedua master keluarga Elias yang memegang lengan Sonya Mirror sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dua energi Qi yang mendominasi bergegas keluar dan menabrak lengan dua kekuatan keluarga Elias. Ledakan, dua master dari tahap keempat Yuan Wu, lengan mereka hancur dan meledak di tempat, hancur menjadi terak. Kamu menyentuh lengan wanitaku, ini harganya. Adler Wolf meletakkan Sonya Mirror di lengannya dan menendangnya keluar. Tubuh dua martialis asal yang kuat terbang seperti dua anjing mati, jatuh lebih dari 10 meter, tubuh mereka berkedut, dan mereka tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Master dari keluarga Elias di sekitarnya juga berencana untuk menyerang Adler Wolf, tetapi kemudian Limu, Tenesarou, Joeler Saha, Baltazar dan banyak master dari barbar yang tiba, sepenuhnya campur tangan dalam pertempuran. Situasinya sepihak dalam sekejap, dan master dari keluarga Elias terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Nona Sonya, tidak apa-apa. Adler Wolf menundukkan kepalanya dan menghibur Sonya Mirror dengan lembut. Kerudung jatuh,
Dan wajah cantik Sonya Mirror saat ini terlihat sangat menarik. Sonya Mirror dipeluk oleh Adler Wolf, merasakan arogansi yang mendominasi seorang pria pada Adler Wolf, dan tertegun sejenak, "Yah, bagus. Apakah ini rasanya dilindungi oleh seorang pria?" Begitu lama sebelumnya, Adler Wolf berada dalam posisi yang lemah, dan Sonya Mirror selalu diam-diam melindungi Adler Wolf. Sekarang akhirnya sebaliknya, Adler Wolf akhirnya bangkit, dan Sonya Mirror telah menjaga begitu lama, dan akhirnya ada harapan. Melepaskan Sonya Mirror, Adler Wolf maju selangkah dan menatap David Elias dengan wajah dingin. "Tuan Muda Elias, sepertinya Anda benar-benar masih dihantui. Mengirim Hugo Wolf untuk menyusahkan saya tidak berhasil, dan membunuh saya tidak berhasil. Pada akhirnya, kamu benar-benar melakukan sesuatu pada keluarga Mirror. Kami juga harus melakukan perhitungan akhir hari ini." Sebelum Adler Wolf berani menyinggung keluarga di dunia Yuanwu, tetapi sekarang semua orang menginjak kepala dan kotoran Adler Wolf. Jika Adler Wolf tidak lagi tahan, bahkan jika lebih banyak orang akan datang untuk mencari masalah. David Elias menyaksikan bawahannya jatuh satu persatu, kuncinya adalah Tenesa Row di atas tahap ke-6 Yuanwu di sebelah Adler Wolf juga mengikuti, dan ada sentuhan panik di mata David Elias. "Adler Wolf, jangan sombong, Liberio. Mereka semua harus mati." Suara itu jatuh, David Elias memanggil Liberio, yang sedang bertarung dengan Bair Zesulo dengan santai di sebelahnya. Liberio mendengus dingin di lubang hidungnya, mendorong Bair Zesulo ke belakang dengan telapak tangannya, dan dengan cepat berjalan ke sisi David Elias. Ketika Adler Wolf mendengar kata-kata Liberio, dia sedikit bingung. Setelah melihat wajah Liberio dengan jelas, wajahnya sangat berubah. "Apakah itu kamu?" Di pintu masuk area Yunmeng, Liberio yang merebut kotak misterius dari tangan Adler Wolf. Tanpa diduga, itu terjadi saat ini. Liberio tersenyum sedikit pada Adler Wolf. "Ya, ini aku. Tuan Wolf, kita akan bertemu lagi." Keduanya mulai saling menyapa, dan suasana di tempat kejadian menjadi hening dalam sekejap. Adler Wolf dan Liberio sebenarnya saling kenal. Sonya Mirror, Bair Zesulo, Joeler Saha, dan lainnya semua bingung. Dan yang paling bingung tentu saja David Elias. "Liberio, kamu dan Adler Wolf, kamu." David Elias sudah memiliki perasaan tidak menyenangkan di hatinya. Melihat Tuan Liberio berdiri di sisinya, dia tidak bermaksud melakukan apapun. David Elias sedikit panik. "Penatua Liberio, bunuh dia. Cepat bunuh dia. Selama Adler Wolf bisa dibunuh, keluarga Elias saya tidak akan ragu memberikan syarat apapun kepada Anda. Semua harga dijanjikan, termasuk mengirimnya ke keluarga Elias. Adler Wolf tidak mati, keluarga Wolf takut tidak akan jatuh ke tangan Hugo Wolf sama sekali. Maka keluarga Elias tidak akan bisa mendapatkan tiket masuk ke makam leluhur keluarga Wolf. Oleh karena itu, David Elias membunuh Adler Wolf dengan segala cara. Terlebih lagi, kecerdikan dan kekuatan Adler Wolf saat ini terlalu jahat dalam banyak aspek. Jika Adler Wolf tidak disingkirkan sesegera mungkin, setelah Adler Wolf sepenuhnya bangkit, keluarga Elias akan tamat. Liberio tersenyum ringan. "Tuan Muda Elias, mengapa kamu begitu bersemangat? Sepertinya kamu akan merampok tunangan seseorang dan mengambil kebencian istrinya. Seharusnya Tuan Wolf sangat marah." "Haha, jangan ragu untuk memberi saya keluarga Elias, godaannya memang tidak kecil. Namun, apakah Anda pikir saya menyukai orang-orang itu? Jika saya peduli dengan mereka, saya tidak akan melepaskan posisi pemimpin pasir hisap, kan?" Liberio berhenti, dan melanjutkan, "Lagi, aku masih berutang budi pada Tuan Muda Wolf, tidak mungkin membunuhnya. Atau, apakah kamu ingin bunuh diri?" Kata-kata Liberio menjelaskan bahwa dia tidak akan membunuh Adler Wolf. Dengan kekuatan saat ini di sekitar Adler Wolf, David Elias ingin membunuh Adler Wolf dengan kekuatannya sendiri, yang tidak mungkin. "Liberio." David Elias ingin berbicara, tetapi Liberio langsung memotong David Elias dan melirik arlojinya. "Oke, Tuan Muda Elias, 2 menit terakhir bagi saya untuk mengejutkan Anda telah datang. Saya berjanji kepada ayah Anda telah terpenuhi. Aku akan mengucapkan selamat tinggal jika aku tidak ada hubungannya." David Elias menjadi gila. Melihat kekacauan, sebagian besar orang yang dibawa oleh keluarga Elias kali ini terbunuh atau terluka. Henrik Silva meninggal, dan 2 dari 3 penjaga utamanya meninggal. Kali ini, saya membuat pertaruhan putus asa, berpikir bahwa saya dapat mengambil Sonya Mirror, tetapi pada akhirnya, saya sia-sia. Melihat bahwa Liberio tidak berniat untuk campur tangan, mulut Adler Wolf meringkuk. Dan dia menghela nafas lega. "David Elias,
menggunakan wanita untuk mengancamku, aku paling membencinya. Disinilah tulangmu dikubur. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Adler Wolf meledak dengan energi, dan perangkat generasi ke-9 Yuanwu diaktifkan sepenuhnya, dan kekuatannya telah melangkah ke tahap ke-6 Yuanwu. Selama periode waktu ini, Adler Wolf berjuang hingga batasnya setiap hari, kebugaran fisiknya ditingkatkan secara paksa, dan kekuatan Yuanwu yang dapat diakomodasi tubuhnya dinaikkan ke tingkat yang baru, dan dia hampir tidak bisa memasuki tahap ke-6 dari Yuanwu. Liberio berhenti ketika dia hendak berbalik dan pergi, dan berbalik untuk melihat Adler Wolf sambil tersenyum. Tuan Wolf, saya tidak akan membunuh Anda, dan Anda juga tidak dapat membunuh David Elias. Ini untuk memberi saya wajah, bagaimana? Beri kamu wajah. Dengan mata Adler Wolf berkilat dengan kekejaman, dan dia diam-diam berkata dalam hatinya, kami belum menjelaskan bahwa kamu merampokku dari kotak pada saat itu, tetapi sekarang aku benar-benar membiarkan David Elias pergi, mimpi. Namun, ketika Adler Wolf baru saja selesai berbicara, Bair Zesulo dengan cepat mengulurkan tangan dan menarik lengan baju Adler Wolf. Tuan Muda Wolf, lepaskan mereka. Meskipun kami berdua berada di tahap ke-6 Yuanwu, kami takut kami tidak akan bisa melawan Liberio. Singkatnya, rambut di tubuh Adler Wolf meledak. Apakah pemimpin pasir hisap begitu menakutkan? Adler Wolf berbalik dan melirik Tenesaro, yang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Benar saja. Artinya, jika Liberio benar-benar bergerak, tidak ada seorang pun di tempat yang bisa menghentikannya. Memikirkan hal ini, Adler Wolf tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Kali ini, saya benar-benar beruntung jika bukan karena Liberio yang saya temui, tetapi master lain dengan level yang sama, saya khawatir Adler Wolf akan mati sekarang. Oke, karena lelaki tua itu telah berbicara, David Elias, aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Namun, sebaiknya kamu tidak main-main denganku, jika ada waktu lain, aku akan membunuhmu. Adler Wolf melotot pada David Elias dengan keras, pergi. Liberio melirik Adler Wolf dengan puas, dan kilatan penghargaan melintas di matanya, kalau begitu aku akan banyak berterima kasih kepada Tuan Muda Wolf. Aku akan meminjam barang-barang Tuan Muda Wolf selama beberapa hari. Omong-omong, saya memilikinya di sini. Ini adalah hadiah kecil untuk Tuan Muda Wolf. Saat berbicara, Liberio melemparkan sesuatu ke Adler Wolf saat dia berjalan pergi. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.